Halo semuanya, balik lagi sama gua Yoel di Yellowcast Season 2 episode yang pertama. Dan kali ini gue nggak sendiri nih, gue bakal ditemenin sama teman gue yang satu ini. Mana nih? Boleh on cam dong? Oke, halo semuanya. Kenalin nama gue Sekar. Gue dari Yellow Space Art. Dan gue di sini bakal nemenin Yoel di podcast episode kali ini. Dan mungkin nanti kita juga ada bintang tamu ya, nggak sih, Yoel? Nah, tunggu sebentar. Tapi gue mau nanya dulu nih. Tadi lo ngomong season 2, emangnya ada season satunya? Nah, kita ada season 1 di Spotify. Nah, jadi kita lagi mau coba melebarkan sayap kita ke YouTube nih. Jadi kayak, oh iya jangan lupa juga ntar follow Spotify di link description. Oh, gitu. Gila, keren banget. Oke deh. Oke, di video kali ini kita pastinya bakal ngomongin seputar seni yang gak jauh-jauh dan dari mulai gimana cara tetap produktif di masa pandemi kayak gini dan tetap bisa berkarya di umur yang masih terbilang muda. Nah, hari ini kita kedatangan bintang tamu yang spesial banget nih. Coba kita kenalan dulu kali ya. Halo. Hai, Kauya. Hai. Hai guys. Oke, mungkin kenalan dulu nih kali-kali ya. Oke, sip. Halo semuanya. Nama gue Kalia Sabina Isa Madina. Sekarang gue merupakan mahasiswa FEB UI 2020 and yeah, that's basically it. Untuk kegiatan, mungkin sekalian ngejelasin kegiatan-kegiatan gue ya. Sekarang gue lagi aktif menjadi podcast host gue sendiri, namanya I'm a Protagonist. Mungkin bisa berkolaborasi kadang-kadang. Oke, boleh banget. Tapi boleh. Boleh banget. And dulu gue mantan Gadis Sampul 2019. Gue Gadis Sampul favorit 2019. And yeah, I guess that's basically it. Hai guys. Gila, keren banget. Oke, kita langsung aja nih ke pertanyaan pertama ya. Ayo, Yoel. Nah, kalian ini kan seorang bisa bilang public figure ya yang berkecimpung di dunia seni. Nah, maksudnya kayak siapa sih yang nggak tahu Kalia Islam Madina gitu loh. Mungkin kita ngobrol dikit dulu kali ya. Kayak lu kan banyak terjun nih di dunia musik, kayak lu bikin cover, terus lu juga lagi aktif kan bikin podcast di YouTube dan juga sebagai konten kreator gitu ya. Dari mana sih Kal awalnya lu mulai terjun dan enjoy gitu sama apa yang lu lakuin sekarang? Dari mana ya? Jujur gue juga nggak tahu. Tapi mungkin awalnya bisa dimulai dari keluarga gue kali ya. Jadi memang dari dulu my family itu sangat-sangat berkecimpung di dunia seni gitu. Jadi memang dimulai dari gue melihat kakak gue, ibu gue, tante gue, orang tua gue itu sangat suka dengan dunia seni. Jadi mungkin datangnya pertama kali kenapa akhirnya gue juga memutuskan untuk bisa berkecimpung di dunia itu gara-gara keluarga gue juga di situ gitu. Tapi one awakening I guess yang benar-benar bikin gue kayak I wanna do this for the rest of my life, I love what I'm doing, I love doing this. Itu dulu gue sempet bikin kayak semi girl group gitu dulu, namanya Unik, sama sepupu-sepupu gue. Dan dari situ sih mulainya kayak ternyata gue suka banget nyanyi dari situ. I like composing, I like writing, I like even just speaking in front of other people. Gue suka membuat sesuatu yang memang berbau kreatif and something yang ada hubungannya dengan art itself. Mau itu dalam bentuk bernyanyi, nari, gambar, apapun itu, mau itu seni ngomong juga. Menurut gue seni ngomong tuh juga kayak gue embed gitu semuanya. So I guess mungkin mulai dari situ kali ya, karena itu gue juga lumayan kecil. Waktu itu gue kelas 8 pas pertama kali gue mulai 2013. Dan di situ sih gue bener-bener kayak ternyata gue sukanya gini ya. Mungkin ntar pas gue udah gede gue pengen kayak gini terus gitu. Mulainya sih dari situ. Tapi berarti dari kecil nih lo ngerasanya karena keluarga lo kayak gitu, jadi lo pengen ya jadi termotivasi gitu ya, bukan yang kayak lo ke pressure gara-gara mereka terjun ke seni, terus gue juga jadi harus terjun ke seni gitu, atau malah jadi kayak motivasi gitu? Alhamdulillah sih enggak sih. Jadi motivasi, bener banget tadi kata lo. Jadi motivasi sih, karena gue tipe orang yang I wouldn't do something if I didn't wanna do it. Dan kayak iya memang betul, pasti orang mikir ada pressure-nya sih. Gue setuju banget sama orang yang ngomong kayak gitu, karena ya hampir semua keluarga gue tuh masuk ke dunia seni gitu, mau dalam bentuk apapun. Dan mungkin kalau gue enggak, pasti orang mikirnya gue juga akan ke pressure untuk melakukan itu one way or another. Tapi enggak sih, alhamdulillahnya gue sangat-sangat merasa termotivasi aja sih, lebih ke situ. Dan justru malah gue jadinya nganggep keluarga gue, tiba-tiba gue jadinya nganggep gitu tuh
bukan ke pressure, tapi gue jadi bersyukur gitu. Karena kalau gue mau belajar banyak mengenai dunia seni, gue udah ada patokannya, which is my family, orang terdekat dalam hidup gue gitu. Jadi gue bersyukur banget gara-gara itu sih sebenarnya, kayak nggak ke pressure, justru malah termotivasi dan jadinya kayak gue udah bahan belajar gitu untuk depannya gue bisa jadi kayak gimana. Keren banget ya. Jadinya untung lo aja juga suka gitu ya dengan sekeliling lo kayak gitu. Iya betul banget, alhamdulillah banget. Betul sih. Terus kalau dari kecil gitu lu sempet ini gak sih Kal, kayak disuruh ikut les gitu, les musik atau apa gitu? Oh my god. Iya, iya, tapi itu kayak anak di Jakarta nggak sih, kayak aku pernah. Iya sih. Menurut gue Iya. antara 4. Satu les berenang, entah kenapa sering banget orang Indo les berenang, balet, piano, sama les bahasa Inggris kayak IF dan semacamnya gitu. Itu pasti antara 4. Oh iya, sama banget. Kalau gue Sama piano sih. banget. Tapi lo enjoy gitu? Lo enjoy? Disuruh les gitu dulunya enjoy? Dulu gue enjoy, karena gue juga emang anak yang suka belajar hal baru. Apalagi dulu gue anaknya petakilan kan. Kayak gue anaknya nggak bisa diem gitu. Jadi kayak kalau misalkan gue malah di hari itu gue nggak ada les tuh gue ngerasa kayak, wait, oke, jadi gue gini aja nih. Kayak, oke, jadi gue gak ada kegiatan. Kayak kosong gitu. Terus malah pas dari gue kecil tuh gue yang kayak, oh ya hari Senin gue bahasa Inggris, Selasa gue balet, terus hari Rabu gue ada A, terus Kamis gue B, Jumat gue C. Oke, gue udah hafal semuanya, berarti gue siap sehari sebelumnya. Kayak gue tuh dulu tipe anak yang kayak gitu. So, dulu gue enjoy sih, cuman gue sempet ada tahap dimana gue kayak capek, apalagi pas gue udah mulai Jenuh, gede. ya nggak sih? Jenuh. Ya, jenuh. Tapi mungkin dulu pas gue masih kecil banget tuh gue suka banget ikut lesnya. Tapi pas SD kelas akhir ke SMP awal tuh gue udah yang kayak gak mau, gue maunya main aja gitu. Tapi iya sih dulu gue diikutin banyak les dan lesnya berhubungan sekali dengan arts dan gue enjoy. Awalnya enjoy, tapi ya makin lama ya seiring bertambah umur pasti lo banyak kegiatan yang lebih pengen lo lakuin gitu kan. Ya itu sih cerita gue mengenai les. Dan dari 4 stereotip les Indonesia yang barusan gue sebutin, alhamdulillah gue bisa menyebutkan gue pernah diikutin 4-4-nya. Keren banget. Kalau lu gimana, Yo? Lu katanya juga dulu tuh. Kalau gue agak kebalikan dari kalian sih. Gue ya awalnya enjoy. Gue dulu les piano kan. Terus gue kayak lama-lama, aduh kan les piano baca not balok dan segala macem, mulai makin naik, makin tinggi grade itu makin ribet kan. Aduh kok males gitu. Jadi kayak capek aja gitu nguliknya. Tapi jujur, gue setuju banget sama lo tadi. Dan satu hal menurut gue yang kadang-kadang bikin males tuh kalau gurunya galak. Kalau gue bersyukur dapat guru yang baik sih. Untungnya, terus gue kayak menyanyiakan itu. Ya sekarang tuh gue malah nyesel gitu. Kayak gue kan sekarang suka bikin lagu atau apa. Dan gue tuh nyesel gitu. Apalagi terutama untuk piano dan balet. Itu kan seni tuh dua-duanya dari yang les yang gue ikutin. Gue tuh bersyukur gitu. Karena sekarang, kok bersyukur? Sekarang gue nyesel malah. Karena gue sekarang tuh pengen punya skill piano yang orang lain punya karena mereka les lama dan serius dari dulu. Sedangkan dulu gue kayak basicnya aja gitu kan. Dan gue keluar juga lumayan cepet gitu, keluar kelas 6 SD. Kan masih banyak yang sampai SMP gitu masih les. Gue nyesel gara-gara sekarang gue yang kayak, iya elah sekarang gue malah suka main piano, gue suka ngulik, gue suka bermain piano on my spare time. Jadinya sekarang gue harus belajar sendiri ulang dari awal gitu. Karena dulu gue kayak nggak memperpanjang ilmu gue gitu ya beratnya. Jadi ya sih justru malah yang dulunya gue menyesal gue nggak kayak gue ikut, yang gue capek banget pas gue ikut, sekarang gue malah menyesal karena gue udah berhenti. Karena ternyata gue suka banget gitu sama ilmu itu. Oke, keren banget. Next nih, kita mungkin sekarang kita nanya SMA lo kan. Tadi lo juga udah mention lo sekarang tuh suka bikin lagu, lo suka ngulik-ngulik sendiri. Tapi gue inget banget waktu gue SMA, gue tuh waktu masih aktif di dunia teater gitu. Jadi gue tuh nggak jarang gitu denger nama lo, karena waktu itu lo jadi pemeran utama, ya nggak sih? Oke, gue sebut aja kali nama musikal ya, Skylight. Iya nggak? Iya kan? Bener kan?
Betul, Iya, betul, iya. betul. Jadi iya itu awal mula sih. Awal mula gue encounter lo gitu kayak gue tahu nama lo mulai dari situ karena teman-teman gue tuh kan juga banyak yang dari circle lo juga kan. Jadi mereka tuh yang kayak wah gila Kalia abis mereka nonton Skyline nih kayak Kalia bagus banget actingnya terus nyanyinya juga jago banget gitu. Nah gue tuh nggak Wow, nonton dan gue gila. jujur nyesel banget. Ya Iya ampun. dan Aduh, gue jadi beneran salting gue beneran. gak tahu siapa. Enggak, ini gue nggak bohong. Dan gue nih kita dari sebagai sudut pandang yang pernah mungkin ya masuk ke dunia teater gitu. Gue mau tahu pengalaman lo gimana rasanya lo. Itu mungkin pertama kali lo main teater nggak atau sebelumnya udah pernah juga? Alhamdulillah sebelumnya gue memang udah pernah punya pengalaman teater sebelum itu. So, thank God it wasn't my first time. Mungkin salah satu hal yang alhamdulillah banget orang-orang bisa bilang gue bagus dan sebagainya, which I think itu an overstatement. Thank you banget. Itu mungkin gara-gara udah pernah ngerasain kali sebelumnya. Kayak apa yang orang lain baru pelajari saat itu pertama kali, mungkin gue udah pernah mempelajari itu sebelumnya dan gue bersyukur banget, tapi gue juga kaget gitu, kayak bukan kaget sih, kayak gue terpukau banget sama teman-teman gue karena mereka bisa 2-3 kali lebih baik daripada gue gitu, bahkan pas lagi latihan atau ketika show-nya mungkin padahal itu pertama kalinya mereka gitu. So gue bersyukur banget karena kemarin gue udah pernah punya pengalamannya sebelum gue di Skylight itu, sebelum gue di musikal itu. Tapi kayak gue ngeliat teman-teman gue tuh gue kayak wah anjir keren banget gara-gara mereka baru pertama kali udah bisa sebagus itu, udah bisa sekeren itu dan udah bisa mempelajari sesuatu secepat itu. So Jadi walaupun lo juga udah masuk ya tetap aja ya teman-teman ngeliat orang yang lebih itu pasti ngerasa lo juga pasti pengen lo belajar lagi kan, pengen kayak wah iya, gue juga harus bisa dong kayak gitu. betul Apalagi lo banget. pemeran utama. Betul, Nah, betul. kalau soal di proses di dalamnya nih pasti nggak sebentar kan lo dari mulai masuk audition sampai hari H Skylight itu tuh perasaan lo ada nggak sih kayak perubahan dalam yang lo ngerasain dalam diri lo gitu kayak dari mulai awal masuk Skylight sampai tampil. Soalnya kalau gue cengki ngomong dikit ya kayak kalau gue ngeliat teman-teman gue tuh perubahannya banyak banget sih ya gak sih pasti ada gitu soalnya lama kan. Paham. Dulu tuh gue ngerasain banget perkembangan gue karena susah banget, jujur susah banget dulu mainin karakter gue. Jadi gue personally suka banget acting sebagai karakter gue di musikal ini, but it was really hard karena perbedaan antara gue dan karakter gue di saat itu tuh nggak terlalu banyak gitu kan. And I think it's harder for me to play a character yang emang mirip sama gue. Karena jadi gue nggak tahu perbedaannya di gue sama karakter gue tuh apa gitu. Apakah gue harus jadi this exact same person on stage as I am off stage? Apakah gue harus jadi orang yang jauh lebih mendalami karakter gue? Is there something I'm missing? Itu sih kenapa gue sangat-sangat kayak pas orang bilang gue bagus dan yang lainnya tuh gue kayak wow, thank God karena berarti usaha gue selama ini yang ternyata tuh susah banget backstage, off stage itu tuh kayak terbayar gitu. Karena gue inget banget dulu gue sempat melatih fase di mana gue ngerasa kayak gue nggak bisa acting, gue nggak bisa nyanyi, gue yang jauh lebih bagus daripada gue, what the hell, gue mundur banget gitu, kayak gue mulai cepet terus gue stuck tengah jalan, sedangkan yang lain tuh terus stuck kayak naik gitu, sedangkan gue stagnan mulu kan. Jadi di situ tuh gue beneran sempat ngerasa yang kayak why is it so hard gitu, it's really hard to play this character because and the pressure is crazy gitu, karena gue jadi main karakter, gue hampir membawa ceritanya dengan cerita gue gitu. Suara gue harus selalu on point, my acting has to always be on point, gue nggak boleh punya alasan gue jelek gitu. Jadi kayak it was pressure sih, dan alhamdulillah gue sangat-sangat merasakan perkembangan gue sih setelah banyak latihan itu, which is great, thank you. Dan dengar orang bilang bahwa gue bagus tuh kayak itu membahagiakan banget sih sejujurnya, karena seperti yang gue bilang tadi, the pressure pas lagi latihan tuh gila, dan perkembangan yang gue rasain ketika latihan tuh gila, dan kayak in the end ternyata itu semua terbayar. Itu
Keren banget. Ya gue bisa banget relate sama cerita lo karena teman-teman gue juga merasakan dan gue bisa ngerasain ngelihat mereka perkembangan langsung awalnya gimana struggle dan pada akhirnya keren bisa hari H tampil dengan suara yang harus on point ya nggak sih? Lo karakter utama lagi. Keren banget. Tapi memang uh, uh, this is something yang menurut gue orang-orang di luar the performing world should understand sih, kayak apapun yang lo lihat on stage itu tuh hasil latihan berbulan-bulan, berminggu-minggu, bahkan bertahun lebih gitu. Jadi kayak gue mungkin ini sedikit off topic, tapi gue tuh kadang-kadang suka yang kayak gue suka kurang respect dengan orang-orang yang kurang respect dengan orang-orang yang tampil on stage gitu. Kayak they think it's like an easy job or they think it's like ya udah performing tuh kalau bisa nyanyi ya gampang aja gitu. Padahal in reality no gitu. There's so much going on behind it dan kalau semudah itu ngejudge karakternya kayak lo bilang gampang, gue juga bisa. Lo nggak tahu di belakangnya tuh kayak gimana man. Jadi kayak iya sih kayak gue alhamdulillah udah pernah punya pengalaman performing on stage dan gue nggak pernah bisa berhenti kasih respect gue kepada orang-orang yang tampil on stage juga sama gue karena gue tahu banget the process to get there untuk bisa sekeren itu tuh gila gitu. Iya sih benar banget. Soalnya kayak apa namanya, teater tuh kan sebenarnya cuman one time performance ya, Iya. tapi lu prepare dari jauh hari, Iya. bisa sampai berbulan-bulan, dan lu pas di hari H itu mesti perfect Betul. banget kan. Betul. Lihat orang banyak. Betul. The thing about performing arts yang gue sangat suka adalah, mumpung kita lagi di topiknya, you can't hide behind anything gitu. Nggak ada editing, nggak ada apapun editing of some sort, mau itu like visual editing or audio editing, everything tuh raw banget. Semuanya tuh raw. Sehingga it's like the truest form of art menurut gue. Karena yang lo lihat on stage, ya itu exactly what you see gitu. It's not just something yang hasil editan atau hasil apa, tapi kayak itu exactly yang mereka lakukan di situ, kayak itu pure talent gitu. Jadi itu sih kenapa gue suka banget performing arts dan kenapa menurut gue performing arts itu susah banget karena lo harus latihan berbulan-bulan. And on the day, mereka nggak peduli hasil latihan lo itu tuh udah berapa lama, as long as what you perform on stage, that's what they see and that's what they're going to remember gitu. Nggak kayak film, nggak kayak nyanyi, bahkan yang lo take 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, atau 1000 kali juga nggak apa-apa gitu. People are going to listen to the end product yang ternyata memang udah di-polish habis-habisnya gitu. Sedangkan kalau misalkan performing arts nggak kayak gitu gitu. Mau lo nge-polishnya kayak gimana kalau misalkan hari lo tidak melakukan exactly as you did or even better dari pas latihan, you're screwed gitu. Karena ketika hari H itu terjadi, you can't hide behind anything. Itu sih kenapa gue suka with performing arts. Gue tahu sedikit melenceng Dan kayak iya. enggak no it's okay, nggak apa banget. Gue senang banget dengar point of view lo karena kita juga pernah mengalami ya, maksudnya kita pernah masuk terjun ke prosesnya langsung gitu. Meskipun gue nggak terjun banget di teater, tapi ya masih. Lu jadi apa? Coba lu boleh cerita. Gue jadi keamanan doang aja. Gue bahkan nggak lihat apa ya, gue bahkan nggak tahu storyline teater angkatan gue sendiri karena gue jaga di luar. Tapi tanpa kayak people behind performance, itu juga nggak bakal jalan tahu. Justru malah menurut gue karena kayak tadi orang seperti lo dan orang seperti Sekar kayak ya kalau misalkan gak ada kalian nggak bakal jalan in the first place gitu. Gue nggak bisa tampil kalau misalkan gak ada orang kayak kalian. So makasih loh. Behind the scenes itu sama pentingnya kayak everyone who does go up front menurut gue. Keren. Setuju. Thank you. Kalau misalkan satu lagi kan lo juga pernah ikut JKT Move In ya? Iya. Nah itu gue kurang tahu nih soalnya gue waktu saat itu gue juga mungkin itu tahun berapa ya anyway? 2017 lo ikutnya? 2017 dan 2018. Yang gue ikut tuh berarti di tahun yang sama Scarlett berarti ya? Iya, tapi 2017 itu gue pertama kali masuk, 2018 tuh kayak rerun acaranya, jadi basically acara yang sama cuman di rerun lagi gitu. Iya, tahun yang sama kayak Scarlett, cuma Scarlett tuh akhir tahun. Jadi pas dulu gue Sherina, gue tuh dulu di Jakarta Movin tuh musikal petualangan Sherina. Yang pertama itu 17 bulan September, yang kedua itu 2018 bulan Februari. Nah, itu tuh zaman-zamannya 2 kali karena rerun kan. Yang pertama yang acaranya yang asli, yang kedua itu karena High on Demand orang minta ditampilkan lagi gitu.
bulan Februari tuh gue lagi latihan Skylight, so ya itu sama tahun yang sama kayak Skylight, basically sih, gitu. Berarti lu lu megang 2 teater di satu masa yang sama. Apa itu gimana sih Kal? Kok bisa gitu loh? Capek banget kan tuh lu Itu capek sih, itu capek banget. 2 teater yang berbeda loh. Tapi thank God karena yang Jakarta Move-In itu rerun dan gue udah pernah tampil sebelumnya, latihannya tentunya nggak seintensif ketika yang pertama kali show pas 2017 ya. Kan kita udah pernah basically just repeating the same thing plus nambah dikit-dikit doang. Jadi alhamdulillahnya gue latihannya tuh nggak seintensif yang pertama, tapi ya tetap capek sih karena kan gue juga harus latihan Skylight gitu bulan Februari, tapi alhamdulillah juga Skylight itu baru banget mulai. Jadi kayak masih reading, masih ya belum run through lah ibaratnya. Pasti kalian ngerti kan term run through, belum run through lah ibaratnya. Iya. Jadi ya masih Belum running lah istilahnya belum gitu running, kan. kayak masih polishing awal-awal aja, kayak masih bagian skrip, masih baca skripnya gitu-gitu. Jadi alhamdulillah sih itu walaupun gue capek, tapi thank God dari 2 sisi masih nggak seintens yang gue expect sih. Kalau pas kemarin. Lo pemeran utama juga? Enggak, atau gue ensemble. Ensemble tuh ensemble. Gue ensemble. So like not the main characters, jadi kayak bukan ceritanya dan lain-lain, tapi gue termasuk dari castnya juga. Oke, keren banget. Ih, gila sih. Gue ngebayangin jadi lo ketika waktu itu ada 2 teater dipegang di masa yang sama. Gue gak kebayang sesibuk apa lo, dan lo harus SMA-nya juga. Lo SMA lo sibuk juga kan, gue tahu lah pokoknya. Iya, ya udah, oke, next Yel. Kan udah ngomongin soal teater dan masa SMA lu ya. Yeah. Tadi lu sempat mention juga kalau misalkan lu pernah Gadis Sampul kan, itu tahun 2019 ya. Iya, betul. Itu boleh ceritain gak nih Kal, gimana sih lu itu tiba-tiba lu masuk Gadis Sampul tuh gimana sih ceritanya? Maksudnya proses masuknya atau tiba-tiba diundang kah atau gimana gitu? Oke. Dan mungkin ini kali ya ceritain dikit kalau Gadis Sampul tuh apa dan kayak gimana sih sebenarnya. Gue juga sebenarnya nggak terlalu paham sih. Oke. Jadi Gadis Sampul itu merupakan it's kind of like a pageant competition yang diadakan oleh Majalah Gadis. I'm sure you guys know Majalah Gadis. Majalah Gadis itu majalah remaja Indo dari tahun-tahun lama banget, dan mereka tuh emang annually ngadain sebuah acara namanya Gadis Sampul. Itu ibaratnya kayak Putri Indo buat anak umur 14 sampai 18 tahun gitu ibaratnya. So ya dulu gue ikut itu. Gue ikut Gadis Sampul 2019, and itu gue nggak diundang karena semua orang harus melewati tahap audisi, dan gue dulu ikut lewat audisi gitu. Gue dulu ikut, terus alhamdulillah gue keterima, gue melewati proses semifinal dan final, and ya akhirnya gue dapet alhamdulillah Gadis Sampul favorit 2019 gitu. Keren banget. Jadi favorit ya, berarti jadi ada kayak rewardnya gitu ya, ada kayak juara-juaranya. Ada, alhamdulillah. Dan lo dapet, gila, keren banget dari proses audition sampai dapet. Oke, lanjut kali ya. Oke, kalau tadi kan udah ngomongin tentang Gadis Sampul terus teater, lu mungkin ada hobi lain gak sih Kal? Kayak misalkan entah traveling atau apa gitu, kayak anak sekarang kan apalagi doyan pas banget foto-foto nih, ya pas gitu. banget. Lo exactly menyebutkan hobi gue yang berikut ya. I like photography, I like reading, I like listening to music. Hobi mundane sama seperti orang lainnya aja sih, tapi iya sih fotografi sih. Seperti yang lo bilang, ya, I think itu salah satu hobi tersuka gue. Gue ngomong sih, hobi gue yang paling gue sukai. Nah ya, hobi gue yang paling gue sukai is definitely photography. Specifically analog photography actually. Wow, lu main analog juga nih berarti ya? Iya, film. Oke. Film Kalau photography. analog nih kan baru hits lagi belakangan ya, baru mulai banyak yang main lagi nih. Itu lu apa sih istilahnya, diracunin siapa sih? Kalau gue diracunin sama kakak gue, tapi gue emang udah tertarik nyobain dari lama sih. Jadi kayak gue emang anak yang suka fotografi dari kecil gitu. Terus sebelum gue masuk fotografi film tuh gue pakai kamera biasa, kamera
Fuji and Sony dan yang teman-temannya. Like mirrorless Mirrorless atau gitu lah ya. ya SLR dan gitu. teman-temannya. Pokoknya sebelumnya gue emang udah tertarik sama non-film photography gitu. Terus suatu ketika kakak gue tuh lagi trip kalau nggak salah lagi trip kemana, dia bawa kamera film. Kamera filmnya kamera mainan banget deh, pokoknya Pocket it's not gitu ya? something serious. Iya, kamera film mainan kecil, like I think it was like a Fuji something, pokoknya something yang ya beginner banget deh. Terus gue melihat hasilnya, terus gue yang kayak kok bagus, Kok asik gitu ya? asik dan simple kan, kayak Iya. jadi lo masukin film, foto, udah kayak you can exactly like when you develop it, you can post it exactly as it is, kayak lo nggak perlu ngedit, lo nggak perlu apa. Itu tuh ada a sense of apa ya, kayak vibe-nya tuh effortless gitu, kayak gampang gitu aja, enak dilihat, udah it's simple, it's timeless, everyone can use it dari dulu sampai sekarang. Itu kan film fotografi kan emang di-developnya dari dulu kan, maksudnya itu sesuatu yang dari lama terus dibawa kembali di era sekarang kan. So iya sih, kayak akhirnya gue kayak gue tertarik nih buat nyoba gitu kan, something simple, something cool juga, keren, edgy, fun untuk dilakukan dan seru karena lo juga nggak tahu hasilnya kayak gimana pas mau foto. Nah itu sih Jadi ada set yang nggak tahu hasilnya kayak gimana. Jadi lu jepret-jepret, kan, oh kayak, ternyata hasil kayak gini nih. iya gitu, Wih jadi asik juga eksperimental gitu. banget. Iya sih. Iya, jadi eksperimental banget kan. Jadi dia udah akhirnya gue nyoba sih gara-gara itu. Kayak kakak gue waktu itu sempet bawa, terus dia sempet ngeliatin hasil foto ke gue, terus gue kayak, wow, this actually really cool. Apalagi kalau misalnya gue bisa eksperimen pakai kamera-kamera lain gitu, dan film-film lain gitu. Karena kan film dan kamera banyak. Jadi ya udah akhirnya gue terjun ke situ and I am lost now in the world of analog photography. Kalau lu biasanya pakai film apa aja nih Kal? Mungkin buat yang nonton bisa sekalian buat rekomendasi gitu. Mungkin buat yang beginner. Oke, let's talk about film. Haha, gue seneng ya. Film gue tuh lebih picky sama film daripada sama kamera actually. Film gue paling suka pakai Fuji. Anything Fuji made, I love. Fuji Xperia Extra, Fuji Xperia Extra Premium atau Fuji Industrial tuh juga oke. Industrial 100. Tapi yang paling simple Fuji Color C200, that's like the most simple one. Anything Fuji gue suka. Dan gue juga suka Kodak yang Kodak Gold. That's also one of my favorite karena undertone-nya kuning. Mungkin ini bisa jadi pelajaran buat orang-orang. Dicatat ya teman-teman yang lagi dengerin. Ya Kodak Gold definitely. Terus dulu tuh gue sempat suka sama Agfa namanya. Agfa. Oh iya, itu gue suka banget tuh Agfa. Iya. Merah-merah gitu kan tone-nya. Iya. Iya. Jadi keren gitu. Ya tapi sayangnya sudah tidak diproduksi lagi. Tapi ya. Dan banyak kok sekarang film lokal. Role film lokal tuh udah banyak banget yang bagus. Jadi gue sangat-sangat menyarankan untuk cari yang lokal dulu sih. Karena gue kemarin tuh sempet pakai yang lokal. Gue lupa apa, kayak namanya Cira atau something. It's also really cool gitu. So, yeah. Local films juga udah mulai berkembang, guys. Oke. Kalau wow, gue coba kerjaan gue tuh kalau main analog cuman ya udah gue beli apa yang ada di toko, ke filmnya ada film apa aja Mas, ya udah gue beli, terus gue cuci, ya udah gue beli ada aja gitu. Tapi kelihatan bedanya ya, kalau yang agak mahal dikit, terus ya udah. Beda sih emang, maksudnya gimana ya. Tapi sekarang film lagi mahal juga sih, jadi apalagi pandemi kayak gini kan. Lagi pandemi kan, jadi nggak ada kebutuhan orang untuk memproduksi film. Kayak film nggak jadi basic necessity, jadi pasti lebih mahal sih. Kalau kayak kamera gitu, lu pakai apa aja Kal? Sekarang gue tuh lagi pakai kamera yang dikasih sama nenek gue karena kakek gue dulu suka foto. Turunan ya kameranya. Jadi ya gue lagi pakai kamera dari dia. Gue lagi pakai kamera Minolta 70W. Minolta. Terus selain dari itu biasanya gue pakai Olympus 140, Olympus MG 140 zoom. Gue pakai dua itu biasanya. Tapi gue sama kamera nggak terlalu picky sih, kayak menurut gue semua hasil itu dari filmnya. Jadi ya sama kamera gue kayak kalau kamera paling nyari yang lensanya masih bagus aja nggak sih? Iya betul, yang masih layak pakai, karena kan banyak kamera tuh yang emang dari lama kan, gitu. Jadi kayak as long as it's still kayak
eligible untuk gue pakai, eligible bahasa bukan banget, eligible dan affordable juga untuk gue pakai, kayak make sense dari harga dan kualitas. Ya itu sih, simpel aja sih tuh menurut gue kalau kamera. Berarti kamera lu Masuk ini ya kamera. banyakan. Oh kalau gue gini sih, kamera tuh gue dulu awal main analog bukannya karena orang apa ya, analog seru nih terus gue beli kameranya. Gue bongkar-bongkar tuh awalnya, terus kayak wah ada kamera nih, iseng cobain ah. Berarti lo kayak gitu juga ya? Tapi iya, dulu gue juga lumayan kayak gitu sih. Tapi itu the best way to find a hobby nggak sih? Kayak lu kayak stumble across aja, kayak lu nggak tahu apa-apa, terus akhirnya lu mencari tahu semuanya sendiri, terus lu Iya jatuh cinta sama itu sendiri. Seru sih, seru. Terus. Oke. Kita udah ngomongin kamera, udah ngomongin hobi kalian. Nah, sekarang kita intermezzo dulu kali ya. Udah ngomongin yang lumayan serius. Karena abis ini ada yang lebih serius lagi pastinya ya. Tapi sebelum ke situ kita intermezzo dulu. Jadi kita mau ngomongin apa nih, Mel? Oke, kita bakal main This or That. Nah, Iya. jadi ntar kita bakal kasih 9 pertanyaan, ntar kalian Oke. langsung jawab ya. Nah, tunggu. Jadi Oke, sebenarnya tuh gini, tadi kita udah mulai senyum-senyum gitu kan, El, gara-gara kita juga bahas apa yang kalian ngomongin. Jadi pertanyaan-pertanyaan ini tuh seputar kalian. Dan gue sama Joel udah bet nih kalian pasti milih ini gitu. Kita sama-sama bet, kalau gue betnya kalian milih ini. Dan tadi dari jawaban-jawaban lo sih gue udah mulai ngerasa nih, waduh gue kayak agak-agak kalah nih. Tapi gak apa-apa. Kita main aja. Ayo Joel, mulai dari Joel. Oke. Oke, kalian udah siap? Siap. Oke, langsung ya. Yang pertama, gitar atau piano? Oh, piano. Oke, main Piano. film atau main teater? Wow. That's hard. Itu susah Susah sih. nih ya. Susah. Teater. Teater, oke. Ini mungkin next udah kejawab kali ya. Color Plus atau C200? C200. Oke, gue menang. C200. Oke, next. Peer group atau social butterfly? I would answer social butterfly dulu, tapi sekarang peer group. Sekarang peer group ya. Oke, next pertanyaan mungkin dari Sekar kali ya. Nah, iya. Ini gue nyariin ya. Jago main alat musik tapi tone deaf, atau punya perfect pitch tapi nggak bakat di musik? Oh my god. Aduh, susah banget. Pitch perfect tapi gak bisa main alat musik, karena main alat musik bisa dilatih. Yes. Oke, bagus. Jawabannya bagus banget. Oke, dapat IP cum laude tapi nggak dapat pengalaman organisasi, atau aktif kegiatan tapi ngulang beberapa matkul? Aktif kegiatan tapi ngulang beberapa matkul. Oke, bagus. Definitely. Gak bisa nyanyi? Sesuka-sukanya. Oh ya. Sesuka-sukanya gue belajar. Dan suka-sukanya segila-gilanya gue menilai, jadi kayak harusnya bisa banget sih. Tapi menurut gue pengalaman mengalahkan nilai any day. Ya, Iya sih, bener banget. lagi juga anyway anak FE nggak, orang pintar-pintar nggak mungkin ngulang juga lah ya kayaknya. Gak bakal ngulang lah ya. Ngulang lah ya. Kayaknya yang gue denger tuh FE tuh kayak ambis-ambis. Jadi kayak Gitu. sangat suportif gitu sama teman-temannya, jadi kayak No. No. Oke, lanjut. Gak bisa nyanyi lanjut. atau gak bisa main alat musik? Nggak bisa main alat musik. Oke. Nah, Manga atau anime? Wow, pas banget gue lagi pakai kaos anime sekarang. Wow, itu. Oke, gue diem dulu deh. Aduh, bentar ya, gue mikir dulu. Ini artinya disorder, tapi kayak kok gue gak bisa milih. Anime deh. Anime. Oke, last question. Ini gue nemu di YouTube karena kebetulan lagi suka sama animenya. Terus gue kepikiran juga buat nanya lo, karena gue udah sempet research lo juga di highlight lo nih, ada satu highlight yang gue beneran pantengin sampai akhir. Wow, gitu. Gue juga suka ya gitu kan. Gue udah tahu highlightnya. Oke, gue mau nanya. Lebih milih punya kekuatan Titan atau jadi klan Ackerman? Oh my god. Clan Ackerman, because have you seen Levi? Iya loh. He can kill anytime. Oke, bagus. Gue suka aja malah. Oke, jadi conclusionnya siapa nih yang menang?
Kayak gue. Kayaknya gue yang menang deh. Tadi kalau dilihat-lihat Ayo yang menang banyak gimana? tuh Oke, yang nanti kita menang. hitung sendiri. Gimana teman-teman? Mungkin bisa di-leave di comment down below ya, ini yang menang Yoel atau Sekar. Silakan cast your votes. Nanti hadiahnya dari penonton. Oh gitu. Ya dari mereka sendiri gitu ya. Nah, tadi kita udah main This or That bareng Kalia. Kayak seru banget ya, kita udah lihat banget nih Kalia milihnya apa aja, lebih prefer yang mana. Ntar kalian bisa nilai sendiri nih Kalia orangnya kayak gimana. Seru banget kan. Oke, next kita ada, gue ada pertanyaan nih yang beneran. Dari tadi tuh gue dengerin lo tuh sibuk banget dari dulu tuh udah sibuk yang kayak suka berkarya, sudah les, sudah ini itu. Gimana sih kalau lo sendiri nih, cara di tengah kesibukan lo, cara lo bagi waktu, mungkin sekarang kuliah ya, karena lo kuliah sama lo berkarya Ya. lo. Itu kayak gimana tuh? Menurut gue, one thing yang paling penting adalah harus bisa punya skala prioritas sih. Kayak, gue tipe orang yang make time for everything. Itu prinsip gue. Kayak, if you want to do a lot of things, then make time for everything gitu. Everything has a time to do it gitu. Jadi, bikin skala prioritas dulu sih menurut gue utama yang paling penting. Bukan cuma untuk gue, tapi ini mungkin bisa juga buat orang lain. Tapi cara gue mengatur waktu gue yang paling efektif adalah ya tadi punya skala prioritas. Gue udah harus tahu gue mau melakukan apa aja sih di hari itu. Gue hari itu ada kepentingan apa aja sih hari ini. Gue ada ruangan gak ya kira-kira untuk gue beristirahat lebih gitu misalnya. Jadi make sure you have time for everything, make sure you plan everything, make sure you know what you're doing in a day, in a week. Karena menurut gue, selain dari punya skala prioritas, yang penting banget juga adalah punya time consciousness. Kayak, oke, kira-kira secara realistis nih, gue ada kegiatan dari jam segini sampai jam segini. Kira-kira gue bisa istirahat di jam berapa ya? Again, make time for everything gitu. Bukan cuma make time for everything dalam in the sense of your activities gitu, tapi juga harus punya time untuk istirahat. Harus punya waktu untuk tidur, harus punya waktu untuk recharge yourself, karena semua orang punya batasnya masing-masing gitu badannya. Jadi itu sih kalau misalnya dari gue, gue membagi waktu gue dengan cara gue harus tahu skala prioritas gue kayak gimana. Setelah itu gue harus ngeplan. I have to plan everything in a day, in a week. Gue harus tahu kegiatan gue apa aja selama sebulan atau seminggu itu. Gue harus selalu punya planner. Diri gue have to always be organized, especially when it comes to planning. Sama harus punya time consciousness sih kalau misalkan gue kayak ya sih itu. Gue nggak tahu itu jawabannya tuh jelas apa enggak, karena gue merasa gue ngomongnya muter-muter banget. Tapi ya kalau gue harus merangkum dari apa yang barusan gue bilang, harus skala prioritas, harus you have to plan everything biar lo juga tahu lo harus ngapain aja biar lo nggak lupa. Apalagi kalau misalnya kegiatan makin lama makin banyak, tentunya lo nggak bisa cuma nginget doang, pasti lo harus nulis atau lo harus nyatet atau gimana. Have time consciousness, everything harus punya waktu untuk melakukan kegiatan itu. Itu juga termasuk dengan istirahat sama ya itu sih, time managementnya harus bagus aja. Istirahat tuh juga harus di-highlight ya berarti. Iya, penting banget. Karena ya mau gimana pun lo bukan robot gitu. Kayak you're not a robot, lo nggak manusia dewa gitu. Kayak pasti lo punya batasnya masing-masing. Kuat-kuatnya, sekeren-kerennya, sehebat-hebatnya lo, pasti lo tetap butuh waktu untuk istirahat, apalagi kalau misalkan kegiatan lo jauh di batas kapasitas lo sebagai manusia gitu. So, iya sih, kalau misalkan dari gue, istirahat itu penting. Gue selalu menekankan itu kepada siapapun. Don't ever push yourself, karena setelah itu, apapun yang lo lakukan pasti nggak bakal maksimal. And in the end, you're going to blame yourself, karena ya lo melakukan sesuatu karena impulse gitu, kayak nggak semaksimal yang lo bisa. Jadi, iya sih, kalau misalkan dari gue, istirahat itu penting for yourself, for other people, and biar lo next-nya bisa optimal lagi. Oke, mantap, keren banget. Ini dan lo udah lakuin ini dari SMA ya? Maksudnya lo kan udah hektik dari SMA, dan ini udah lo lakuin dari dulu ya, berarti? Iya, betul banget. Kayak dulu gue ingat banget, when I say make time for everything, I mean it. Kayak dulu tuh gue sering banget ngejadwalin, bahkan gue sampai lupa, ngejadwalin gue makan tuh boleh berapa lama. Gue saking kayak udah time consciousness, kayak oke, gue bangun pagi jam segini sampai jam segini, habis itu gue mandi kira-kira 10 menit, terus habis itu gue bisa istirahat kayak 5 menit, habis itu gue makan gue harus cuma 15 menit, karena setelah itu gue ada acara ini, jadi kayak literally make time for everything gitu. Jadi
Iya sih, gue alhamdulillah sudah menerapkan itu dari SMA. Cuman satu hal yang gue belum terapkan dari SMA adalah tadi beristirahat. Gue tuh baru menerapin itu tuh setelah SMA. Karena pas SMA, kegiatan gue sibuk, gue selalu capek. Gue jadinya kayak my head is everywhere gitu. Kayak gue gak bisa bilang enggak ke sebuah hal. Gitu, jadinya gue ngambil semuanya. Gue alhamdulillah gue bisa balance. Tapi karena gue balance, badan gue jadi gak kebalance gitu. Gue jadi selalu capek, gue gampang sakit. Jadi gue baru menerapkan yang istirahat sekarang sih. Jadi itu yang menurut gue harus banget diingatkan kepada orang-orang, apalagi orang-orang yang emang lo suka sibuk dan lo suka berkegiatan. Istirahat itu sangat-sangat penting. Rest is very, very important. Jangan pernah lupa. Gitu. Keren banget nih. Berarti intinya apa ya? Kalau misalkan lu ngambil kegiatan banyak banget, lu tetap harus nyiapin waktu untuk istirahat ya, karena badan lu bakal capek juga ujung-ujungnya gitu kan. Betul. Nih, betul banget. Iya. Betul. Ini juga jawaban yang gue butuhin juga nih, soalnya kadang tuh gue juga masih sering ngerasa, aduh kok gue sibuk banget sampai gue, iya kan, gue ngerasa gue nggak bisa ngelakuin hal yang gue pengen. Tapi sebenarnya yang gue kerjain waktu mungkin ya beberapa waktu nggak sehektik itu, cuman bagi waktunya aja yang nggak bisa gitu kan. Kadang-kadang kalau malah banyak kebuang waktunya nggak sih? waktunya kebuang juga untuk yang ya mungkin emang nggak bisa porsi ini aja gitu. Oke. Paham. Nah, berarti kalau tadi kan udah ngomongin soal gimana cara lu bagi waktu nih, Kal. Nah, terus lu tuh orangnya kan produktif banget, apalagi waktu SMA sampai kuliah pun di masa pandemi kayak gini lu masih bisa tetap produktif gitu. Itu gimana sih, Kal, cara lu ngisi waktu luang lu, apalagi sekarang ya masih libur lah ya kita, terus lu bisa tetap banyak hal yang lu lakuin, yang hobi lu atau yang lain gitu. Lu ada saran gak sih, Kal, buat kita nih yang kebanyakan bisa dibilang gabut doang gitu? Oh, lu gimana sih? Lu mungkin ada set target atau gimana gitu? Gue nge-set target iya, tapi gue tuh apa ya? Kalau misal gue mikirnya this is the perfect time for you to do something that you've been wanting to do for a really long time, tapi lo nggak pernah bisa. Gitu menurut gue. Kayak ya mau lo ngambil online course, mau lo magang WFH, mau lo bikin apa, cover, bikin bisnis, semuanya tuh bisa dilakukan di masa pandemi ini gitu, karena everything is done online, you can do it in the comfort of your own home, dan kegiatan-kegiatan lo yang lain yang lo memang sudah harus attend bisa dilakukan double the face gitu, lo bisa like you can bagi attention lo kepada dua hal yang berbeda di waktu yang bersamaan, karena lo physically nggak perlu ada di tempat itu untuk melakukan itu gitu. Jadi menurut gue mindset orang-orang harus diubah sih, kayak this is the perfect time for you to do something that you've never wanted to do, and even if you mess up it's completely fine, karena ya siapa yang mau ngeliat gitu. Kayak ini juga tempat yang pas banget untuk lo belajar gitu. Lo belajar via online, lo bisa finally get to do the research that you've been postponing karena dulu lo hectic banget kegiatannya pas lagi sekolah atau apa. Kayak this is the perfect time to do something yang baru gitu. Jadi itu sih kalau misalkan tips dari gue, pertama-tama mulai dengan coba ubah mindset lo dulu. Justru malah ini tuh waktu, an opportunity yang jarang banget dimiliki sama orang lain. Please banget try to spend it wisely, karena bisa aja nanti ketika masa pandemi ini selesai dan semuanya kembali ke new normal where we have to do everything offline, pasti lo akan ada nyesel-nyeselnya gitu. Kayak udah gak bisa lagi gitu dulu, iya, kenapa sih dulu pas gue lagi ada waktunya gue gak bikin ini gitu, kenapa sih pas dulu gue ada waktunya gue gak gini, gue gak melakukan ini, ya ada gitu. Itu sih kalau misalkan menurut gue. Oke, mungkin pertanyaan terakhir, last but not least kali ya. Kalau gitu menurut lo, kan kita udah denger nih jawaban lo dari tadi, lo udah cerita banyak banget dan keren banget pastinya. Menurut lo, seberapa penting seni dalam hidup lo? Untuk merangkum jawaban gue secara cepat, kalau misalkan gak ada seni dalam hidup gue, kayaknya hidup gue gak bakal ada. Berarti hidup lo nih kayak buat seni banget nih gitu ya? Iya. Tapi genuinely, ya itu jawaban genuine gue sih. Kayak kalau gue gak bisa melakukan apapun yang tidak berbau dengan seni, kayak kalau gue gak bisa melakukan what I'm doing right now, I think gue gak bakal sebahagia ini sih sebenarnya, sejujurnya. So I love art,
Ya, kayak it's your source of happiness banget lah ya. Art itu. Yes, banget. Oke, kalau gitu mungkin segitu dulu kali ya obrolan kita hari ini. Udah banyak banget insight yang kita dapat dari Kalia, mulai dari awal-awal nyemplung di dunia seni terus sampai perjalanan karir, terus gimana ngasih tips tentang bagi waktu dan cara supaya tetap produktif. Oh iya, mungkin sebelumnya Kalia ada yang mau disampaikan dulu nggak nih buat yang nonton? Enggak ada sih kalau misalkan dari gue, even if ada, mungkin just the standard, stay healthy, keep being productive, please banget stay at home, wear your mask kalau misalkan kalian harus keluar, karena di masa pandemi kayak gini, everything is at the stakes of us. Kayak gimana cara kita bisa melawan pandemi ini adalah dengan ya kita stay at home, nggak boleh egois, nggak boleh dengan sesuka hati kita melakukan yang kita mau. Ya itu sih kalau misalnya dari gue, please stay healthy, jaga diri, and stay productive, and yeah, have a great day guys. Sabi banget. Oke, untuk podcast atau apa kali ya? Podcastnya kali ya? Oh ya, gue inget gue promo dikit ya. Silahkan follow Instagram gue @kaisamadina. Silahkan follow dan dengar podcast gue, namanya @limitless.bbm, nama YouTube-nya juga @limitless.bbm, nama podcast gue ini silahkan didengarkan. Kita ada episode keren yang nantinya mungkin kita juga bisa berkolaborasi dengan Yellow Space. Asik banget. Sabi. Jangan lupa juga buat Instagramnya Yellow Space guys, @yellowspaceid kalau gue nggak salah. Itu mereka banyak Yes, betul. Yap. Betul banget. Yap, oke. Thank you Kalia udah mau ngobrol sama kita di Yellow Case episode hari ini. Dan makasih juga buat teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa pastinya buat like, comment, dan share video ini. Dan subscribe ke Yellow Space di YouTube, follow di Spotify. Nanti ada di description box. Jangan lupa juga tadi apa yang udah Kalia bilang. Semuanya di follow aja karena itu bagus banget. Oke, sekian dulu buat episode kali ini. Sampai jumpa di the next video. Bye-bye. Dadah. Bye guys, thank you.